Yo halo, kali ini balik lagi bahas handphone-handphone yang jadul tapi dengan kondisi yang masih baru. Boxnya masih segel dan harganya murah banget, mulai dari 20 ribuan loh. Oke, karena ini bakal banyak yang di-unboxing dan bikin penasaran, jadi langsung aja gas yang ini dulu. Nah, jadi yang pertama ini ada handphone dari LG dengan tipe KG288. Dengan keunggulannya ada FM radio, desain yang stylish dan ringan banget, terus ada gamenya dan layar udah berwarna. Untuk harganya ini 75.000, saya beli lewat Shopping. Katanya sih ini kondisinya masih baru. Dari boxnya ini emang masih plastik kan ya, dan kayak masih ada segelnya gitu sih. Cuma segelnya tuh begini, tapi coba dicek dulu deh. Di dalamnya, pertama ada handphonenya. Terus ada kartu garansi, ini kayaknya emang unit resmi Indonesia ya. Dapat amplop juga, tapi nggak ada duitnya nih. Lanjut, dapat headset yang modelnya kayak gini. Colokannya juga unik ya, bukan macam jack audio. Terus ada baterainya dengan kapasitas 750 mAh, dan kelihatannya masih bagus sih. Dapat charger yang udah nyambung sama kabel, colokannya juga sama nih kayak headset tadi. Outputnya ini 5,1 volt 0,7 ampere. Dan ini dapat semacam buku manual gitu dari berbagai bahasa, termasuk Indonesia. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari LG KG288. Lanjut, cek unitnya. Waduh, apaan nih? Kok ada putih-putihnya gitu ya? Apa dari plastiknya ya? Coba dikletek aja. Nah, ini udah saya bersihin ya. Kayaknya sih yang putih-putih tadi tuh remukan dari semacam penutup lubang gitu loh. Yang bahannya dari karet atau plastik terus rapuh. Saking lamanya mungkin. Oke, jadi bentukan handphonenya kayak gini. Saya dapet yang warna merah. Di bagian depannya ini ada layar 1,7 inch. Atasnya ada tulisan LG sama earpiece. Bawahnya ini ada tulisan FM radio, keypad alphanumerik, dan mikrofon. Di bagian sisi kanannya kosong, sisi bawahnya ada tombol buat buka back cover, di sisi kiri ada lubang, kurang tahu sih ini model apaan, tapi ini dipakai buat ngecas sama colok headset juga. Kalau di sisi atasnya ini ada lubang buat gantungan gitu ya. Di bagian belakangnya cuma ada lubang speaker sama logo LG. Terus kalau back covernya dibuka juga simple nih di dalamnya. Cuma ada slot mini SIM sama keterangan model, IMEI, dan serial number. Nah, di sini juga ada segelnya gitu ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yah, nggak nyala nih. Kayaknya baterainya kosong banget ya, namanya juga handphone lama di box. Coba di-charge dulu deh. A few minutes later. Yes, nyala. Dan inilah tampilan utama dari LG KG288. Ya, ternyata sinyalnya nggak muncul nih. Nggak kedaftar mungkin ya IMEI-nya karena nggak diaktif-aktifin. Untuk menunya ini cukup rapih dan simple kalau menurut saya. Nggak kayak handphone-handphone dari Cina gitu. By the way, LG KG288 ini rilis sekitar tahun 2007. Dengan harga waktu itu sekitar 700 ribuan rupiah. Lumayan banget ya. Desainnya ini biasa aja sih, mungkin garis-garis di keypadnya ini nih yang bikin kerasa stylish gitu. Dan emang ringan banget sih bobotnya. Untuk fiturnya ini ya basic aja, buat nelpon, SMS, ada alarm, kalender, kalkulator, ada gamenya juga, cuma satu, yaitu Sudoku. Dan nggak bisa ditambah karena handphone ini nggak support Java. Tapi fitur yang menurut saya lumayan dan masih kepake sampai sekarang, yaitu fitur radionya. Ini buat aktifinnya wajib colok headset ya, tapi nanti masih bisa denger lewat loudspeakernya kok. Dan hasilnya kenceng loh suaranya. Terus penangkapan channelnya juga bagus nih. Perbatasan Palestina untuk para jemaah yang datang dari. Lanjut, handphone yang kedua. Nah, jadi ini handphone dari merek Samsung, flagship phone. Ya, dengan tipe SCH S299. Kalau ngeliat boxnya ini udah menguning gitu, tapi masih plastik kan. Ada segelnya juga, belum keputus ya. Untuk fiturnya ini ada RUIM card. Oh, berarti ini handphone CDMA ya jaringannya. Terus layarnya udah berwarna, ada FM radio, mobile tracker, speakerphone, mungkin kenceng gitu ya suaranya, dan airplane mode. Buset, mode pesawat dulu jadi fitur yang bernilai ya.
Di dalamnya ini pertama ada handphonenya, ditaruh dulu. Terus ada baterainya, nggak ada keterangan kapasitas, tapi hasil penerawangan saya ini tuh 800 mAh. Lanjut dapat headset, lah cuma satu atau sebelah doang nih headsetnya. Ternyata handphone Samsung juga ada ya yang ngasih headset sebelah doang kayak gini. Keren cuma handphone batu bata atau handphone Cina yang pernah saya bahas itu. Terus ada chargernya yang langsung nyambung sama kabel dengan colokan bulat mirip kayak biasa di handphone Nokia ya. Terus outputnya ini 5V 0,7 ampere. Nah ini ada kertas Samsung Fan Club, layanan konten dari Samsung gitu ya. Dan ternyata ini ada kertas lainnya, yaitu user guide bahasa Inggris ya. Ada kartu garansinya. Oh ini ada lagi petunjuk singkat yang bahasa Indonesia. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Samsung Facio Phone. Lanjut, cek unitnya. Wah, ternyata ini juga ada bekas-bekas remukan kayak dari penutup lubang juga nih. Dan masih ada plastiknya ya, dikletek aja. Nah, penampakan handphonenya kayak gini, dapat yang warna hitam. Secara desainnya biasa, handphone basic candy bar, tapi ada tombol tengah dan delete yang terpisah ya. Ini empuk juga sih keypadnya. Oh iya, dari ketiga handphone yang saya beli, ini yang harganya paling mahal, yaitu 95.000. Tapi yang jual stoknya cuma satu nih. Handphone ini tuh dirilis sekitar tahun 2008, dengan harga yang masih di bawah 1 juta. Tapi nggak murah-murah banget sih waktu itu. Oke, untuk bagian depannya ini ada layar 1,5 inch. Atasnya ada earpiece, bawahnya ada tulisan Samsung, keypad alphanumerik, dan mikrofon. Di sisi kanan kosong, sisi bawah ada lubang charger, sisi kirinya ada lubang jack audio, tapi kesumpelan apaan nih? Kalau di sisi atasnya ini kosong, dan belakangnya juga ini polos ya. Cuma ada tulisan-tulisan Samsung, dan ini digital by Qualcomm. By the way, speakernya di mana nih? Sela-sela sampingnya ini kah? Atau nyatu sama earpiece? Kalau back covernya dibuka, di sini ada slot buat kartunya sama keterangan model. Ini segelnya kayak udah luntur gitu ya. Oke, coba dinyalain, tapi tebakan saya sih nggak langsung nyala nih. Tuh kan, bener, harus dicas dulu. 2000 years later. Ini udah lumayan lama dicas, tapi kok nggak ada tanda-tanda kehidupan ya? Coba dinyalain lagi. Yes, bunyi. Tapi kok layarnya nggak nyala ya? Ini dipencet-pencet bunyi loh. Apa harus dipakein kartu ya biar nyala? Coba deh masukin kartu Asia nih. Operator CDMA yang cukup legend. Hasilnya sama aja ya. Cuma bunyi-bunyi doang, tapi layarnya mati. Waduh, apa emang rusak ya layarnya? Hadeh, ternyata handphone Samsung jadul pun bermasalah di layar ya. Oke, lanjut nih ke handphone yang terakhir dan yang paling murah. Ya, jadi ini adalah Movi Happy C11. Kayaknya ini merek dari lokal ya. Dan di sini ada tulisan harganya 79.000. Tapi ini saya beli lewat shopping, sekarang cuma 25.000 aja. Jadi emang ini handphone dulunya murah, sekarang makin murah lagi. Terus kalau nggak salah, dirilis sekitar tahun 2013 dengan bundlingan operator CDMA gitu. Nggak tahu dah ini unlock atau enggak dan dapat kartunya juga atau enggak. Tapi dari boxnya ini masih kelihatan disegel rapih ya. Di dalamnya, pertama dapat kartu, tapi kok dari smartphone yang udah 4G ya? Dan kartunya kayaknya udah dimasukin deh ke handphonenya. Lanjut, ada handphonenya, ditaruh dulu ya. Terus ada baterainya dengan kapasitas 800 mAh. Dapat headset, nah ini lengkap ya, nggak sebelah. Tapi colokannya ini mini USB. Ada chargernya juga yang sama-sama pakai mini USB. Dengan output lumayan gede nih, 5V 2 ampere. Terus ada buku panduan yang lebih tepatnya selembar kertas sih. Dan ada kartu garansinya. Coba yang tahu alamat ini sekarang pada jadi apaan ya tempatnya? Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Movi Happy C11. Lanjut, cek unitnya. Widih, ini yang paling murah tapi kok kelihatannya lebih bagus ya? Bentar, di video ini kita puas-puasin banyak tempelan yang bisa dikletek aja. Nah, jadi saya dapat unit yang warna putih. Kelihatannya kayak lebih mewah gitu, ada kroman di sisinya, dan tekstur bahannya ini kerasa lebih bagus gitu.
Di bagian depannya ini ada layar 1,8 inch, atasnya ada earpiece, bawahnya ada tulisan Movi dan keypad alphanumerik yang gede-gede. Terus di sisi kanannya kosong, sisi bawah ada lubang mini USB sama lampu buat center ya. Sisi kirinya ada mikrofon, dan di sisi atasnya ini ada lubang buat gantungan. Untuk bagian belakangnya ada kameranya nih, dan ada lubang speakernya. Kalau back covernya dibuka, di sini ada slot kartu udah terpasang dari smartphone 4G ini, dan di sini juga ada slot buat micro SD. Wah, lumayan nih. Terus seperti biasa ada keterangan-keterangan gitu. Oke, coba dinyalain, kayaknya nggak langsung nyala juga sih. Tuh kan, harus dicas dulu. A few moments later. Coba dinyalain lagi. Yes, nyala. Dan inilah tampilan awal dari Movi Happy C11. Untung bisa nyala ya, nggak kayak yang kedua tadi. Nah, untuk tampilannya ini emang nggak asing ya, mirip-mirip kayak handphone basic dari Cina yang lainnya. Tapi menurut saya, handphone ini malah lebih banyak fiturnya loh. Ya, walaupun kalau untuk telepon atau SMS sudah nggak bisa sih, soalnya handphone ini tuh jaringannya CDMA dan bukan 4G. Nah, fitur unggulan di handphone ini tuh ada lampu senternya. Ya, walaupun nggak terang-terang banget, tapi lumayan. Bisa buat rekam suara. Tapi handphone Movi C1. Terus ada radionya juga, tetap harus pakai headset. Cuma emang kurang bagus sih penangkapannya. Tapi handphone ini udah bisa putar lagu atau file format MP3. Lumayan kan? Support pakai micro SD pula. Tapi ya cuma maksimal 4 GB. Untuk gamenya ini ada dua, Blackjack sama Brick Attack. Tapi sayangnya ini nggak bisa ditambah karena nggak support Java. Dan belum ada Bluetooth-nya ya. Tapi handphone ini udah ada kameranya loh. Walaupun sekedar ada aja sih, pastinya nggak kepake juga. Handphone ini memang kondisinya masih baru dan masih segel juga sebenarnya. Tapi karena kelamaan, jadi tetap ada minusnya. Entah nggak bisa pakai kartu SIM, karena emailnya nggak kedaftar, karena jaringannya udah nggak ada, bahkan ada yang rusak juga. Tapi beberapa ada yang masih bisa dimanfaatin ya, entah buat alarm, radio, bahkan buat pemutar musik juga. Apalagi untuk yang harganya cuma 20 ribuan dengan berbagai fitur kayak Movi C11 ini, masih bisa dimaklumin lah. Tebak berapa harganya? 65. 25 ribu. Ya Allah, 25 ribu. Kenapa nih? Tidak ada yang cocok ya, karena kita yang cocok dia. Oke, jadi itulah beberapa handphone jadul tapi kondisi baru dan masih segel. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.